Shalom semuanya, kembali bersama saya Veronica Wong di 100.6 Heartline FM, Your Family Station, dalam program acara Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program persembahan dari GB Glow Fellowship Center. Dan seperti biasa, saya dalam 2 jam ke depan akan menemani semua para pendengar yang saat ini ada di rumah aja tentunya. Jangan berkecil hati, walaupun udah malam, saya percaya firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Gilbert Louis Mondong kembali akan membawakan menggali lebih dalam lagi mengenai pembahasan dari Injil Mazmur. Hari ini akan kita dengarkan dari pasal 56 sampai 60. Mungkin bagi yang udah selalu mengikuti mendengarkan, seperti saya percaya Oma Rika saat ini juga sedang mendengarkan, karena saya tahu Oma Rika itu begitu setia banget ikut mendengarkan on air setiap hari Senin. Bahkan dia pernah berkata bahwa dia udah mengikutinya udah lama banget. Jadi puji Tuhan Oma Rika, akhirnya kita bisa berkenalan walaupun hanya sebatas ber-WA Ria, tapi Oma Rika begitu semangat walaupun sudah senior, dan Oma saat ini juga berada di Panti Reda di daerah kota ya, Jakarta Barat. Tapi Oma tuh begitu semangat karena beliau itu ya, sedikit nih Vero berbagi ya. Oma Rika ini tuh sempat berkontak ke Hardline hanya menanyakan ingin membeli buku. Nah, saya langsung gimana ya? Wow, amazed gitu bahwa buat seorang oma yang udah senior dan begitu masih haus ingin membaca. Kadang-kala kita yang muda aja suka males ya. Males tulisannya kecil, males bukunya tebal, tarsok jadi nggak baca. Tapi Oma ini dia bisa mengkontak ke Hardline hanya ingin bertanya mau beli buku itu di mana. Waktu itu Oma bertanya mengenai buku 33 Serangan Terhadap Iman Kristen yang kita udah launchingkan secara online di live streamingnya vlog pribadi Gilbert Louis Mondong. Jadi Oma ini benar-benar seneng gitu, dan akhirnya Oma sudah mendapatkan bukunya. Vero harap bukunya benar-benar memang dibaca dan akan memenuhi koleksi buku Oma, buku dari Bapak Gembala berikutnya ya di tempat Oma ya. Dan juga saya berharap buat para pendengar semua memiliki semangat yang sama seperti Oma Rika, sekalipun udah usia lanjut, namun semangat untuk membaca, mendengarkan on air tengah malam gini enggak pernah padam. Jadi Vero berharap bahwa ya, apalagi di situasi-situasi sekarang ini ya, situasi yang boleh dikatakan tidak biasanya, dimana kita sudah menjalankan hampir 2 bulan ini di rumah saja. Saya percaya buat sebagian keluarga-keluarga, buat sebagian saudara-saudari semua, saya percaya ada mujizat Tuhan yang terjadi. Saya percaya ada perubahan, ada pemulihan. Karena begitu banyak kesaksian-kesaksian juga yang Vero dengarkan melalui live streaming dari vlog pribadi Gilbert Louis Mondong, #kamuhebat. Itu banyak banget yang mereka so simple gitu, just minta didoakan, terus Bapak Gembala cuma doakan, dan Bapak juga doanya simple banget, dalam nama Tuhan Yesus pulih gitu. Ternyata besoknya dia kasih kesaksian. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah sembuh, kemarin saya sakit perut, kemarin saya sakit tenggorok. Dan itu banyak banget, bukan cuma 1-2. Jadi inilah waktunya dimana kita berserah penuh nama Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, benar kita nggak bisa hanya mengandalkan logika kita atau angka-angka grafik, kapan ini selesai, bisa dilihat, grafiknya segini, nanti di minggu 7, minggu 8, minggu ini udah lewat minggu 9, reda. Ya itu mungkin buat clue boleh, tapi bukan menjadi suatu patokan kita. Kembali lagi, kita memang harus sungguh berserah kepada Tuhan saja. Kita serahkan kondisi-kondisi saat ini. Kita juga berdoa terus untuk pemerintah, untuk semua yang terlibat di dalam, tim medis, polisi, semua dapat bekerja sama dengan baik. Dan begitu banyak juga orang yang begitu peduli dan mau melakukan bantuan sosial ya. Jadi saya percaya bahwa ayo mari kita melakukan itu semua dengan kejujuran, ketulusan hati, sehingga apapun bantuan-bantuan ini benar-benar bisa sampai
ke tangan yang tepat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, Vero yakin para pendengar dengan sabar pengen dengerin lanjutan dari pembahasan dari Injil Mazmur pasal 56 sampai pasal 60 yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami yang terkasih, Pendeta Gilbert Luimondong. Vero yakin firman pada malam hari ini akan menguatkan kita semua dikala kita semua merasakan situasi yang tidak nyaman. Tapi saya percaya bersama Kristus kita akan terus cakap menanggung segala perkara, karena kita tahu penyerahan penuh, penyerahan total ke dalam tangan Tuhan, itulah kepastian dari Tuhan buat kita semua. Haleluya. Kita sekarang lihat Mazmur 56. Mazmur 56 bilang begini, di bawah judul perikop kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan untuk perinduan. Menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud. Miktam ini artinya lagu yang dinyanyikan berulang-ulang, itu namanya miktam. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Jadi saudara kayak kasih dalam Tuhan. Ketika Daud bersyukur, Daud menyanyi. Ketika Daud dalam pergumulan, Daud menyanyi. Ketika Daud dapat berkat besar, dia menyanyi. Dan sekarang dia ditangkap. Dan apa artinya dia ditangkap? Di zaman itu kalau orang ditangkap, dia pasti akan dibunuh. Nah, di saat seperti itu, dia tetap memuji Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Biarlah menjadi kebiasaan kita. Menjadi budaya yang normal dalam hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi, kita tetap berkata, Yesus itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Nah, ayat kedua bilang apa? Ayat kedua bilang, kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang yang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia nggak sakit hati, nggak benci. Dia nggak lihat orang-orang, no. Kalau kita fokus pada masalah, kita akan terus tertekan. Kalau kita fokus pada masalah, akan timbul kebencian. Kalau kita fokus pada masalah, kita akan menjadi semakin lemah. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari fokus on Jesus. Makanya ayat ini bilang, kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Luar biasa. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak membanggakan dirinya seperti banyak kita. Hanya kita kan kadang-kala, waduh tengil banget gitu. Do you know what's the meaning of tengil? Iya kan? Kadang-kadang kita tengil, Tuhan aku kan sudah begini, Tuhan aku kan sudah begini, Tuhan aku kan sudah begini. Seperti dia merasa semua perbuatan baiknya jasa. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau kita bisa berbuat baik, itu hanya anugerah. Itu hanya anugerah. Tidak ada jasa kita di hadapan Tuhan. Kita hanya bayar hutang dalam hidup ini, karena kita berhutang mati sama Tuhan. Istilahnya kita berhutang nyawa sama Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Di saat-saat dia menghadapi hal-hal yang sangat menyakitkan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak membanggakan segala perbuatan-perbuatan baik yang kemudian dia bisa kerjakan. Tapi dia cuma bilang, Tuhan kasihlah aku. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, penting sekali sikap hati untuk tetap merendahkan diri. Yang pertama, orang yang merendahkan diri siap menghadapi semua masalah. Yang kedua, orang yang merendahkan diri akan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, orang yang merendahkan diri akan mendapat kekuatan tepat pada waktunya. Dan yang keempat, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan selalu melihat bukti kekuasaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Allah melawan orang-orang sombong. Allah melawan orang yang meninggikan diri. Orang-orang yang selalu berkata, Tuhan aku kan sudah berbuat ini, aku kan sudah buat ini, aku kan sudah buat ini. Itu adalah orang-orang yang meninggikan diri. Tapi orang-orang yang merendahkan diri akan berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan aku datang kepadamu. Tuhan aku memohon belas kasihan-Mu. Oh luar biasa. Ayat ini berkata apa? Kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang yang menginjak aku sepanjang hari, orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 4, wow luar biasa. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ada sebuah lagu sekolah minggu. Waktu aku takut, aku percaya. Percaya padamu Allah Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut.
Aku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Yes, haleluya. Waktu aku takut, aku percaya. Kenapa bisa waktu aku takut aku percaya? Kok kayaknya bertentangan banget dengan logika manusia. Maksudnya gini, waktu aku takut, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu, makanya aku percaya. Waktu aku takut, aku ingat janjimu, makanya aku percaya. Waktu aku takut, aku ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, makanya aku percaya. Waktu aku takut, aku tidak mau mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku tahu ada Tuhan yang hebat yang menyertai aku, makanya aku percaya. Haleluya. Jadi waktu kau takut, jangan entertain pikiran saudara. Kalau kau entertain pikiran saudara, ujung-ujungnya kau lari ke narkoba. Ujung-ujungnya kau lari ke seks bebas. Ujung-ujungnya kau lari pada kenikmatan dunia. Ujung-ujungnya kau lari pada minum mabuk. Ujung-ujungnya kau akhirnya pakai obat terlarang, mau merokok lah segala macam. Kenapa? Karena waktu kau takut, engkau akhirnya terpengaruh oleh keadaan. Engkau entertain pikiran saudara. Harus dilawan pikiran saudara. Waktu kau takut, kau ingat kebaikan Tuhan. Waktu kau takut, kau ingat janji-janji Tuhan. Waktu kau takut, kau puji-puji Tuhan. Waktu kau takut, kau serahkan semuanya kepada Tuhan, maka kau akan percaya. Haleluya. Yes, Tuhan itu dahsyat. Selanjutnya dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Yes. Can you imagine? Iman yang dimiliki oleh Daud. Di saat-saat dia dihimpit musuh, di saat-saat dia diambang mau dibunuh karena udah ditangkap. Bahasa dia, musuh menginjak-injak aku, musuh memerangi aku. Tapi di saat seperti dia bilang apa? Kepada Allah yang firman-Nya ku puji, kepada Allah yang percaya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini yang saya sebut iman nekat. Iya kan? Di saat seperti itu masih beriman, masih percaya, masih dapat berkata, apa yang dapat dilakukan oleh manusia kepada aku? Itu yang saya bilang. Kalau fokus kita kepada Tuhan, maka kita kuat. Kalau fokus kita pada Tuhan, kita berani. Fokus kita pada Tuhan, kita tenang. Fokus kita pada Tuhan, kita semangat. Tapi kalau fokus kita pada masalah, kita takut. Kita khawatir, kita tertekan, kita tersinggung, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Lihat selanjutnya. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dari kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu, ya Allah, saudaraku. Tenang sekali tahu. Tahu cuma ngadu sama Tuhan. Mereka mengamat-amatiku, mereka cari-cari kesalahanku, mereka cari kekuranganku, mereka cari kelemahanku, mereka siap menghancurkan aku. Tapi mereka akan berurusan dengan penghukuman dari Tuhan. Saudara, Daud tahu persis bahwa Allah itu adil. Kalau harus ada penghukuman, nggak perlu aku yang menghukum. Kalau harus ada pembalasan, bukan aku yang harus balas, biar Tuhan yang beracara. Tugas kita cuma bagaimana jadi berkat. Tugas kita cuma bagaimana taat. Tugas kita cuma bagaimana melakukan yang Tuhan perintahkan buat kita. Tugas kita hanya melakukan segala tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan tugas kita hanya melakukan yang terbaik yang harus kita lakukan. Bukan tugas kita untuk balas, untuk membenci, untuk menendam, untuk menyerang. Itu bukan tugas kita. Biarkan itu urusan Tuhan. Tugas kita fokus pada apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Haleluya, luar biasa saudara. Selanjutnya, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Luar biasa. Jadi Daud tidak bilang sengsaraku aku yang hitung. Biar Tuhan yang hitung. Kalau kita hitung sengsara kita, mundur kita dari Tuhan. Kecewa kita. Berhenti pelayanan, saudara. Betul nggak? Kan banyak orang yang bilang, Tuhan saya diomongin orang, Tuhan saya... itu. Kalau kita mulai hitung-hitung sengsara kita, ujung-ujungnya kita kecewa. Ujung-ujungnya kita stres. Kalau saudara menyaksikan program ini. Misalnya kenapa saudara jenuh? Karena saudara hitung masalah. Kenapa saudara kecewa? Karena hitung masalah. Kenapa saudara pengen bercerai? Karena saudara hitung masalah. Kenapa saudara ingin mundur dari pelayanan? Karena hitung masalah. Makanya ada lagu yang mengajar kepada kita. Hitunglah berkatmu sekalian,
yang turun sehari-harian. Jangan takut, hitung berkatmu. Itu yang kita hitung berkatnya, kebaikan Tuhan. Makanya Alkitab berkali-kali bilang, jangan kamu lupakan kebaikan Tuhan. Coba jujur. Coba jujur. Coba jujur. Jujur. Pendeta marah. Lu bukan. Maksudnya coba jujur sama diri kita sendiri. Coba jujur sama diri kita sendiri. Kenapa kita mundur dari Tuhan? Kenapa kita pengen bercerai? Kenapa kita akhirnya mikir yang aneh-aneh dalam kehidupan? Kenapa kita lari ke narkoba? Kenapa kita lari ke seks bebas? Kenapa kita lari pada hal duniawi? Jawabannya sederhana, karena kita hitung sengsara kita. Saya nggak kuat, pendeta. Habis badai menerpa hidup saya, habis saya diomongin orang, habis saya difitnah, habis saya disakiti, habis saya dilukai. Ada aja yang kita hitung sengsara kita. Makanya Daud balik. Daud bilang, sengsaraku, engkau yang menghitung. Yang aku hitung, kebaikan Tuhan. Yang aku hitung kasih Tuhan. Yang aku hitung kedahsyatan Tuhan. Yang aku hitung segala anugerahnya dalam hidupku. Karena kalau kita hitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur bilang apa? Kebaikanmu seperti pasir di lautan. Kalaupun aku selesai menghitungnya, kasihmu tidak pernah habis dalam hidupku. Haleluya, sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Air mataku, kau tahu dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dengan lain kata, Tuhan ngerti pergumulan kita. Tuhan ngerti badai kita. Tuhan ngerti kesusahan kita. Bahkan air mata kita. Makanya Alkitab bilang, hati yang hancur tidak kau pandang hina ya Tuhan. Artinya air mata kita sekalipun Tuhan terima, Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan jadikan ini alat untuk menyatakan anugerahnya. Kala itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yes, haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Bayangkan, musuh masih di sekitarnya. Dengan tenangnya dia bilang, musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kenapa dia yakin? Karena dia tahu hidupnya benar. Dia tahu dia nggak sempurna. Dia tahu dia ada kekurangan, tapi kalau ada kekurangan dia langsung beresin sama Tuhan. Makanya dia bilang, aku yakin. Kenapa kita nggak yakin? Karena kita dikejar-kejar dosa. Kenapa kita nggak yakin? Karena kita terintimidasi oleh kuasa iblis. Kenapa kita nggak yakin? Karena kita pikir, aduh saya salah di sini, aduh saya buat dosa ini. Itu dia. Tapi kalau kita tahu, iya saya ada salah, tapi saya sudah bertobat. Dan kita tahu, walaupun dosa kita merah seperti kalmisi, diputihkan putih seperti salju. Saudaraku, hidup ini bukan sekedar bagaimana kita tidak jatuh, tapi hidup ini bagaimana waktu kita jatuh kita cepat bertobat. Lalu kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Tuhan. Nah, selama kita mendekat kepada Tuhan, kita bukan hanya pikir kenikmatan dunia, kita benci dosa, saudara. Dan kalaupun kita terpeleset, kita cepat sadar, Tuhan, ampuni saya. Amin. Makanya Daud berkata apa? Aku yakin Allah memihak kepadaku. Kepada Allah, firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan, firman-Nya kupuji. Amin. Artinya dia memandang pada Tuhan dan dia bergaul dengan firman. Firman yang menjadi kekuatan baginya. Ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wah, dengan bangga dia berkata, apa yang dapat dilakukan manusia? Aku tidak takut. Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih dahsyat. Tuhanku luar biasa. Saudaraku, kenapa kita harus jenuh? Kenapa kita harus stres? Kenapa kita harus panik? Kenapa kita harus takut? Karena COVID-19 ini. Ayo bangkit. Ayo semangat. Ayo kuat. Kita masih punya Tuhan. Saya tidak bilang, abaikan saja COVID. No. Kita ikuti anjuran pemerintah. Cuci tangan. Social distancing. Ya kan? Kita hidup sehat. Kita bangkitkan imun sistem kita. Tapi juga kita bersyukur. Karena itu juga hal-hal yang penting dalam hidup ini. Kita di rumah aja gitu. Kita jaga diri, jaga kesehatan, ya kan. Jadi kalaupun kita keluar pakai masker, pokoknya kita ikuti. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga yakin bahwa Tuhan itu dahsyat. Pada saat yang bersamaan kita juga yakin bahwa Tuhan kita luar biasa. Ada banyak orang yang punya iman aneh-aneh. Lo kalau yakin gak usah pakai masker dong, bodoh. Iya kan? Nah kalau percaya Tuhan, kalau begitu juga nggak usah naik mobil dong. Doa aja, Tuhan bawa saya ke satu tempat, sampai gitu. Nah, karena ingat bahwa dalam hidup ini ada mujizat. Tapi juga ada tanggung jawab. Mujizat itu bukan berarti, oh Tuhan nggak suruh kita untuk melakukan tanggung jawab, nggak usah mandi.
Ya kan, nanti Tuhan sendiri yang bersihkan, nggak usah makan, nanti Tuhan kasih kenyang. Itu namanya bukan beriman, itu namanya tolol, saudara. Iya kan? Jadi beriman bukan berarti tidak menjalankan tanggung jawab. Beriman itu tetap bertanggung jawab, tapi tidak khawatir. Beriman itu tetap bertanggung jawab, tapi tidak takut. Bertanggung jawab, tapi tidak mau diintimidasi oleh kegelapan. Bertanggung jawab, tapi tetap yakin bahwa Tuhan pembela kita. Wow, haleluya. Fen, kita sudah bahas ayat-ayat terakhir, Fen, supaya Mam siapin untuk masuk nih. Haleluya. Karena ya, Fen panggilin Mam sekarang. Ayat 13. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar. Ini dia. Kadang-kala ada orang yang dalam doanya dia bernasar. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku mau begini. Tuhan, kalau Engkau pulihkan aku akan begini. Tuhan, kalau Tuhan jawab doaku akan. Gitu kan, ada nasar-nasar seperti itu. Alkitab berkata, jangan sampai kamu bernasar kalau kamu tidak menepati nasarmu. Artinya, kalau kita sudah bernasar kepada Tuhan, mari kita pegang nasar kita. Dan saudaraku, mungkin kalau sudah menyaksikan program ini, dan ada saudara yang pernah bernasar sesuatu, ini waktunya untuk saudara berkata, oh iya Tuhan, saya ada bernasar. Lalu mulai saudara bangkit untuk menggenapi nasar saudara. Saya percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Waktu ada niat, maka pasti ada kekuatan dari sorga. Dan selanjutnya, ayat yang ke-14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Tuhan dalam cahaya kehidupan. Wah, luar biasa, ini penting. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Belum terlihat, tapi dia sudah yakin. Dia belum alami, dia masih ditangkap, tapi dalam rohnya dia yakin. Saudaraku, selalu saya katakan, dalam hidup ini jangan hanya memperkatakan apa yang saya alami, jangan hanya memperkatakan apa yang saya rasakan, tetapi perkatakan juga apa yang kita yakini Tuhan sudah sediakan buat kita. Apa yang kita yakini bahwa ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya Daud bilang apa? Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Tuhan dalam cahaya kehidupan. Wow, haleluya. Ini dia, seru saudara ya. Yes, haleluya. Nah, Mazmur 57 bilang begini. Kita masuk pada ayatnya yang pertama tadi. Saya ulang aja dari ayat pertama ya. Untuk pendividuan, menurut lagu jangan memusnahkan, Miktam dari Daud. Kemarin saya sudah jelaskan, Miktam itu artinya lagu yang berulang-ulang, diulang-ulang, itulah Miktam. Jangan memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Nah, berarti Daud sedang adalah masa yang sangat serius. Daud sedang adalah masa yang sangat sukar, sampai dia harus bersembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa Saul mengejar-ngejar? Karena Saul mau membunuh Daud, saudara. Jadi Daud dalam ancaman mau dibunuh. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia nggak sakit hati, dia nggak dendam. Bahkan waktu Tuhan kasih kesempatan buat dia untuk membalas, apa jawab Daud? Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Wow, Daud punya hati yang luar biasa. Daud punya hati yang menghargai. Daud punya hati yang menghormati. Daud punya hati yang tidak membuli, tidak menyerang, tidak menjatuhkan, tidak memaki, tidak menyingkirkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hati seperti itu yang saya rindukan ada di setiap kita. Komunitas Kamu Hebat. Orang boleh jahatin saudara, tapi jangan balas. Orang boleh sakiti saudara, tapi jangan balas. Orang boleh lukai saudara, orang boleh curangi saudara, orang boleh berlaku munafik, orang boleh mengkhianati saudara, tapi jangan balas. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita dipanggil untuk membawa damai. Lalu saudara menatap saya dan berkata, kalau orang sakiti saya, orang curangi saya, orang khianati saya, lalu saya tidak balas, lama-lama saya mati konyol. Tidak. Kenapa tidak? Ada tangan Tuhan yang akan bela kita, yang saja katakan, yeah. Amin. Jadi lihat, pengalaman Daud aja kita belajar. Pengalaman Daud aja kita belajar. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul. Pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan Saul? Dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan apa? Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Keluarga Saul makin lama makin lemah. Keluarga Daud makin lama makin kuat. Artinya apa? Yang berserah, yang mengalah, yang fokus on God, itu akan makin kuat. Tapi yang jahat, yang curang, yang berkhianat, yang melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya buat orang lain, justru itu yang dilenyapkan Tuhan. Makanya keluarga Saul makin lama makin lemah. Keluarga Daud makin lama makin kuat. Pertanyaan saya sederhana buat setiap saudara. Mau makin kuat atau mau makin lemah? Kalau mau makin kuat,
Berserah. Kalau mau makin kuat, sabar. Kalau mau makin kuat, bersandar pada Tuhan. Kalau mau makin kuat, focus on God. Karena hanya dengan itu kita akan makin kuat. Coba lihat ayat yang kedua, dikatakan, kasihan aku ya Allah, kasihan aku, sebab kepadamu jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud gak pusing sama persoalannya. Daud cuma memandang Tuhan, kasihanlah aku ya Allah, kasihanlah aku ya Allah. Dia tahu persis persoalan ini akan berlalu ketika Tuhan menyatakan kemuliaan. Sama seperti COVID-19. Kalau saudara lihat masalah COVID-19, saudara melihat masalah ekonomi saudara hari-hari ini, saudara melihat keadaan-keadaan di rumah tangga saudara hari-hari ini, saudara lihat kesibukan saudara yang hari-hari ini mungkin nggak terlalu sibuk lagi, dan akhirnya jadi kayak menjenuhkan. Saudara bisa jadi kecewa, saudara bisa stres, saudara. Betul nggak kena COVID, penyakit lain yang datang. Iya kan? Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau jadi sahabat buat saudara. Saya jumpai saudara sehari 3 kali, kasih kekuatan, kasih firman, membangunkan rohani saudara. Supaya saudara nggak pusing dengan fitnah apapun, bullying apapun, perdebatan hari-hari. Kita fokus on Jesus, fokus on Jesus, fokus on Jesus, fokus on Jesus. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita fokus on Jesus, kita kuat. Kalau kita fokus on Jesus, kita tenang. Kalau kita fokus on Jesus, kita semangat. Kalau kita fokus on Jesus, kita melihat anugerahnya dahsyat dan luar biasa. Yang saya katakan, yeah. Amin. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini katakan apa? Kasihanlah aku ya Allah. Kasihanlah aku sebab padamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Lihat ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Nah, makanya hari ini program kita bernama Allah menyelesaikan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia Allah yang menyelesaikan, Dia Allah yang mentuntaskan. Dia bukan Allah yang bekerja setengah-setengah. Kalau Dia pilih dan panggil kita, Dia juga yang latih kita, Dia juga yang didik kita, Dia juga yang sertai kita, Dia juga yang perlengkapi kita, dan pada akhirnya Dia juga yang sempurnakan kita. Allah menyelesaikan. Kalau saudara melihat COVID-19 hari-hari ini, mungkin sebagian saudara berkata, terus gimana ya pendeta? Allah akan menyelesaikan. Kalau saudara melihat, aduh bagaimana ya masalah keluarga saya? Allah akan menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan. Hal-hal yang mungkin saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kalau saya mau tenang, don't be panic. Kalau saya mau tenang, kalau saya mau berserah sama Tuhan, kalau saya mau beriman akan janji-janji Tuhan, pasti Allah menyelesaikan. Setiap kita katakan Allah menyelesaikan. Lebih semangat lah, masa di rumah aja pakai jaim. Ayo sama-sama bilang Allah yang akan menyelesaikan. Sekali lagi sama-sama bilang Allah yang akan menyelesaikan. Ayo deklarasikan sama-sama bilang Allah yang akan menyelesaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita yakin Allah akan menyelesaikannya, Dia akan menyelesaikannya. Jadi karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, gak usah panik, gak usah berpikir how. Makanya Alkitab bilang, kalau kita sudah mulai dengan roh, jangan kita mengakhiri dengan daging. Masa kita sudah mulai bersama dengan Tuhan, lalu kita biarkan daging kita dan kuasa dunia ini menyelesaikan? No. Tuhan yang akan menyelesaikan. Saudara yang sedang panik hari-hari ini, nggak tahu mesti buat apa. Ini saran saya. Yang pertama, tenang. Yang kedua, lakukan yang terbaik yang sudah bisa buat hari-hari ini. Yang ketiga, pasrahkan hidup sudah penuh sama Tuhan, cukup istirahat, supaya sudah jangan stres. Banyak memuji-muji Tuhan. Lalu yang keempat, take it one day at a time. Ambil setiap hari, one day at a time. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Kalau saudara nggak bisa berpikir seminggu yang akan datang apa yang terjadi, saudara nggak bisa mikir sebulan yang akan datang apa yang terjadi, bahkan saudara nggak bisa mikir setahun yang akan datang apa yang terjadi, it's okay. Just live day by day. Harinya akan tiba. Tuhan akan mulai buka jalan pelan-pelan. Terobosan luar biasa terjadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat selanjutnya. Dikatakan apa? Dikatakan, aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat 4. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran. Tuhan punya 1001 cara untuk mengerjakan mujizat. Tuhan punya 1001 cara untuk melakukan hal yang dahsyat. Kita tenang aja. Kita berserah saja.
Kita beriman saja. Tuhan bisa kirim orang, Tuhan bisa pakai keadaan, Tuhan bisa pakai situasi. Yang pasti, saya tidak perlu menasihati Tuhan bagaimana menolong saya. Saya cukup beriman, saya cukup berserah, saya cukup pasrah, dan saya cukup yakin Tuhan akan menyelesaikannya buat saya. Haleluya. Selanjutnya dikatakan apa? Dikatakan selanjutnya ayat yang keempat. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga. Ayat 5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Saudara bisa bayangin nggak? Daud merasa jiwanya begitu terancam. Karena Daud bilang, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Berarti begitu berbahaya, begitu menakutkan, begitu getah sekali kehidupanku ini. Tapi karena Tuhan yang menjadi pembela, karena Tuhan yang menjadi pelindung, karena Tuhan yang menjadi perisai, aku tetap aman, aku tetap tenang. Oh, luar biasa. Coba lihat ayat yang kelima, saya ulangi sekali. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini seperti itu kondisi kita? Kita lihat sekitar kita, bahkan dokter meninggal. Kita lihat sekitar kita. Makanya saya hormat. Hari ini saya doa, hari-hari ini saya doa terus buat para dokter. Karena tugas saudara besar. Tanggung jawab saudara besar. Dan saudara juga ngerti bahwa ini adalah tugas yang berbahaya. Tetapi demi komitmen, demi sumpah jabatan dokter, saudara maju. Luar biasa doa saya menyertai saudara. Tapi kita lihat, Pak, orang-orang hebat, orang-orang kaya, nanti wali kota, mati ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Sebagian kita mulai tawar hati. Tapi saudaraku, ingat, kita masih punya Tuhan yang hebat, dahsyat. Yang karena kasih-Nya, kita terlindungi dari malapetaka dan mara bahaya. Coba lihat selanjutnya. Saya ulang sekali lagi. Aku terbang di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tapi ayat 6 berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Daud yakin betul bahwa kemuliaan Tuhan cukup untuk mengatasi segalanya. Sehingga Daud gak perlu panik, Daud gak perlu khawatir. Daud cuma berseru, Tuhan tinggikan dirimu, sebab waktu Tuhan meninggikan dirinya, segala akan dihancurkan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dipulihkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Waktu Allah bangkit, waktu Allah ditinggikan, waktu Allah meninggikan kemuliaannya, maka segalanya dihancurkan. Wow, luar biasa. Makanya doa Daud, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Kita tidak bisa meninggikan diri, karena kita nggak punya apa-apa. Semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan berhak meninggikan dirinya, menyatakan kemuliaannya, karena memang Dia adalah Allah yang mulia. Selanjutnya dikatakan, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkan jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Daud yakin betul, nggak apa-apa orang curangin aku. Nggak apa-apa orang menjebak aku. Nggak apa-apa orang menggali lubang di depan aku. Tetapi yakin sekali Daud itu berkata, mereka sendiri yang terjebak di dalamnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen nggak usah paranoid. Hidup Kristen nggak usah panik. Betul, kadang-kadang situasinya mencekam. Istilahnya Daud di ayat yang kelima tadi dikatakan apa? Aku seperti terbang di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tapi ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, segala musuhnya dihancurkan. Dikatakan apa? Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Coba bayangin ya saudara. Di saat-saat yang begitu mencekam, Daud hanya bilang ini, aku siap. Hatiku siap. Siap untuk apa? Sebagian kita bilang, wah saya siap mati deh. Enggak. Daud bilang hatiku siap. Siap apa? Siap bermasmur bagi Tuhan. Loh, kita memang siap mati. Tetapi bukan itu kesiapan kita. Kalau mati, so what? Hidup ala Kristus, matilah keuntungan. Nggak usah dengan pertanyaan, saya siap mati, saya siap mati. Semua kita siap mati kalau udah mengenal Kristus. Kenapa? Kematian adalah jalan satu-satunya untuk menuju surga, rumah Bapa yang kekal, saudara. Gak ada yang kita perlu takutkan. Tetapi maksud saya, dalam segala hal kita harus siap memuji Tuhan. Karena dengan siap memuji Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan siap memuji Tuhan,
Dosa nggak punya kuasa dalam hidup kita. Dengan siap memuji Tuhan, maka segala tawaran iblis kita hancurkan. Dengan siap memuji Tuhan, kita diarahkan untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Sudahkah engkau siap memuji Tuhan? Ketika engkau difitnah, sudahkah engkau menyiapkan hati saudara, saya tetap akan memuji Tuhan? Ketika engkau menghadapi masa-masa yang sukar seperti ini, atau engkau mulai berteriak dan berkata, Tuhan saya nggak kuat, Tuhan saya nggak sanggup. Atau sebaliknya engkau berkata, Tuhan aku siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Karena hanya dengan memuji dan meninggikan Tuhan, kita dapat merasakan damai sejahtera, ketentraman, kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Kita lihat selanjutnya dikatakan apa? Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Daud sampai ngomong sama dirinya sendiri, dikatakan apa? Luar biasa. Wow, I'm so blessed. Dikatakan apa? Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Mungkin jiwa saudara hari-hari ini sedang lemah. Mungkin jiwa saudara sedang penuh dengan kebencian. Jiwa saudara sedang penuh dengan ketertekanan. Jiwa saudara sedang penuh dengan kepanikan. Hari ini ngomong sama jiwa saudara sendiri, hai jiwaku, aku punya Tuhan yang hidup, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku tidak mau tertekan, aku mau membangunkan fajar, aku mau memuji Tuhan, aku mau bersyukur kepadanya. Ada saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sudah terserang insomnia. Malam ini sebelum tidur bilang, aku mau tidur dengan tenang. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Lalu renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kedahsyatan Tuhan, renungkan segala anugerahnya yang sudah terjadi dalam hidup kita. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan beroleh ketenangan yang surga sediakan buat kita. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan firman ini. Dikatakan, bangunlah jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Pertanyaan saya, persoalannya sudah selesai? Persoalannya sudah selesai belum? Belum, saudara. Dia masih harus bersembunyi dari gue yang satu ke gue yang lain. Tapi buat dia bukan masalah yang harus menjadi fokus hidupnya, tetapi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga luar biasa kata-katanya, aku mau menyanyi, aku mau memuji, aku mau bermasmur, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, di antara suku-suku bangsa, aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ayat 12, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudaraku, hanya Tuhan yang bisa meninggikan diri. Tapi kalau kita harus merendahkan diri, kita harus memperbaiki diri, kita harus sadar diri, dan kita harus berserah diri penuh kepada Tuhan dan anugerahnya. Dapatkah engkau berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur, aku hanya mau meninggikan Tuhan saja, sebab dia baik dan anugerahnya luar biasa. Wow, puji Tuhan, haleluya. Great. Setelah kita selesaikan Mazmur 57, sekarang masuk Mazmur 58. Ada 12 ayat yang kita mau pelajari. Dan hari ini, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ini masih miktam, nyanyian yang diulang-ulang, ya kan? Dan di bawah judul perikop terhadap pembesar yang lalim. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Daud menyadari bahwa sebelum ia menjadi raja, dia menghadapi kenyataan ada pembesar-pembesar yang lalim. Karena ada orang-orang yang ketika dia mulai memimpin, dia jadi arogan. Ketika dia memimpin, dia jadi seenaknya. Tahukah saudara, Yesus mengajarkan kita, setiap orang yang mau jadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Makanya saya sangat terkesan dengan perbincangan saya bersama dengan Panglima TNI. Beliau seorang Jenderal bintang 4 dari Angkatan Udara. Beliau juga seorang penerbang. Tetapi dalam pembicaraannya beliau berkata, TNI harus kembali kepada semangat melayani masyarakat. Karena kita berasal dari masyarakat. Lalu salah satu yang terkesan saya ketika beliau, bukan di dalam program televisi, tapi waktu kita berbicara sebelum direkam, saudara-saudara, beliau bilang, pendeta, saya sedang nonton televisi. Lalu saya lihat berita di televisi yang berkata begini. Ada seorang perawat yang diusir dari kampungnya karena dianggap sebagai pembawa COVID-19. Padahal dia tidak buat apa-apa. Dia hanya pulang ke rumahnya setelah bertugas. Ditolak oleh orang kampungnya, tidak boleh pulang. Saya terenyuh.
Sudah segitu tidak pedulinya bangsa ini. Seorang pejuang kemanusiaan tidak bisa pulang ke rumah karena takut membawa virus. Lalu saya perintahkan kepada anak buah saya untuk selesaikan persoalan ini. Lalu kemudian dicarilah peristiwa ini sampai ditemukan kasus dari seorang perawat ini. Lalu kemudian diperintahkan oleh Panglima TNI untuk mempersiapkan rumah. Bahkan bukan hanya buat suster ini, perawat ini, tapi juga kalau ada perawat-perawat yang punya masalah yang sama, TNI siap untuk menolong. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu doakan terus. Betul, TNI belum sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangannya. Itu sebabnya kita terus perlu doakan, kita perlu terus support. Kita perlu terus beri laporan-laporan yang penting. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pimpinan TNI sudah perintahkan bersama dengan Kapolri akan membangun bangsa ini dengan kesehatan yang baik, dengan keadilan yang baik, dengan tanggung jawab yang baik. Dan semangatnya adalah semangat melayani. Makanya waktu ada program kita juga bersama dengan Danjen Kopassus, waktu HUT Kopassus, saudara. Dan Danjen juga punya kalimat yang luar biasa. Kita harus melayani dengan hati dan melayani dengan rasa. Wow, kalau pimpinan-pimpinan TNI betul-betul sudah terreformasi, saya percaya ke depannya akan ada gerakan yang baik di bangsa ini. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya positif. Dan saya percaya kita semua positif. Bahwa Indonesia mampu, Indonesia bisa mengatasi ini. Tetapi konsepnya cuma jelas. Jangan berkonflik. Kita harus tegar. Kita harus bergandengan tangan. Kita harus bersatu. Dan semangatnya ada 3. Semangat kasih, semangat kebersamaan, dan semangat gotong royong. Wow. Nah, makanya judul ini terhadap pembesar yang lalim. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Musnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini sebuah peringatan buat setiap kita. Mungkin saudara berkata, saya bukan wali kota, saya bukan gubernur, saya bukan pemimpin. Tapi siapapun kita. Karena kepemimpinan bukan soal kursi, kedudukan, dan jabatan. Tapi kepemimpinan soal mentalitas, integritas, dan kapasitas. Artinya dimanapun kita berada. Mungkin yang kita pimpin adalah pembantu kita. Mungkin yang kita pimpin adalah anak-anak kita. Mungkin yang kita pimpin adalah orang-orang di sekitar kita. Siapapun kita. Karena leadership, kepemimpinan, bukan soal penunjukan. Tetapi soal kualitas kehidupan kita. Bagaimana kualitas kita lead. Kualitas kita jadi berkat. Kualitas kita bukan diperhatikan, tapi memperhatikan. Bukan ditolong, tapi menolong. Nah, itulah seorang pemimpin. Seorang yang berperan aktif dan melakukan sesuatu yang positif. Nah, Alkitab bilang, sungguh kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa. Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Ada banyak orang punya jurus, namanya jurus aji mumpung. Wah, waktu ada di atas, mulai kemudian merampas, mulai kemudian rakus, mulai kemudian merampok. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin seperti itu harus tergeser dari bumi Pancasila ini. Kita berdoa supaya di Indonesia ini dibangkitkan pemimpin-pemimpin, satu yang takut akan Tuhan. Yang kedua, siap melayani dengan hati. Dan yang ketiga, semangatnya adalah semangat membangun, bukan semangat mencari keuntungan. Kalau ini terjadi, saya percaya Indonesia akan kembali jaya, kuat, dan luar biasa. Selanjutnya kita lihat. Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang melayani. Dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat berkata jujur. Seorang pemimpin yang bisa punya hati. Dan seorang pemimpin yang adil. Dan keadilan hanya bisa didapat waktu kita takut akan Tuhan. Istri-istri, sudahkah kita berlaku adil? Suami-suami, sudahkah kita berlaku adil?
Kalau kita hanya kritik suami kita, hanya cari-cari kekurangan, hanya cari-cari kelemahannya, engkau bukan istri yang adil. Engkau hanya penjajah yang berbahaya. Kalau engkau sebagai suami tidak bisa menghargai istrimu yang sudah berkorban begitu banyak, engkau hanya mencelaknya, engkau hanya mengkritiknya, engkau hanya menyalahkannya, engkau hanya memakinya, saudara, engkau tidak adil. Engkau seorang suami yang saya beri nama sadis. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, bertobat. Kita harus jadi orang percaya yang adil. Adil artinya kita bukan hanya mau menerima, tapi kita juga mau berbagi. Kita bukan hanya menuntut, tetapi kita juga melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Keadilan seperti ini yang Tuhan kehendaki. Adik-adik muda, mari adil. Engkau sudah dapat banyak dari orang tuamu. Betul orang tuamu nggak sempurna. Tetapi engkau juga jangan memberontak, jangan menyakiti hati orang tuamu. Kadang-kala engkau hanya perlu diam. Walaupun engkau merasa ada ketidakadilan di sini, tetapi engkau hanya diam karena engkau tidak perlu menyakiti hatinya. Hormatilah orang tuamu. Doakanlah orang tuamu. Kalau kita berani bersikap adil dalam hidup ini, artinya bukan hanya menuntut, bukan hanya menyerang, bukan hanya mengkritik, tetapi adil di sini juga artinya berbagi. Adil di sini juga artinya memandang secara positif. Adil di sini juga artinya memberi semangat hal-hal yang baik. Ketika kita mampu hidup dalam keadilan, maka roh di dalam saudara adalah roh Allah. Roh di dalam saudara, roh kepemimpinan. Sehingga hidupmu bisa jadi berkat luar biasa. Daud sampai mengkritik dan berkata, mereka seperti bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkan gigi-gigi singa-singa muda ya Tuhan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud sedang menggambarkan orang-orang yang arogan, orang-orang yang aji mumpung, orang-orang yang gak bisa menghargai jerih payah orang lain, orang-orang yang gak bisa menghargai penderitaan orang, perjuangan orang. Orang-orang ini pasti akan berhadapan dengan pendidikan Tuhan yang keras. Makanya bahasanya Daud jelas di sini. Ya Allah, patahkan gigi-gigi mereka. Wow, iya kan? Ayat 8, biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak adil akan menyusahkan banyak orang. Orang-orang yang tidak adil akan menghancurkan tatanan-tatanan dalam masyarakat. Orang-orang yang tidak adil akan merusak kehidupan. Karena itu orang-orang yang tidak adil akan disingkirkan Tuhan. Supaya orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang hancur jatuh, dapat diangkat Tuhan, dipulihkan dengan kasih dan keadilan dari Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Biarlah mereka seperti siput yang hanya menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Ayat 10, sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Ayat 11, orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan, ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari sini dijelaskan buat kita. Orang benar yang pertama melakukan keadilan. Yang kedua, orang benar menjadi berkat. Yang ketiga, orang benar membawa damai. Dan yang keempat, orang benar selalu memberi pengharapan. Jadi jelas posisi orang benar dalam kehidupan. Tetapi yang kedua juga kita akan pelajari bagaimana orang benar menghadapi ketidakadilan. Rasulullah menatap saya dan berkata, ternyata kalau kita hidup benar, pasti kita akan melihat keadilan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kadang-kala kita sudah berbuat baik, kita sudah mengasihi, kita sudah melakukan segala perintah Tuhan, kita sudah taat, tapi kepada kita diperhadapkan pada hal-hal yang menurut kita tidak adil. Tapi yang pertama saya pelajari, orang benar ketika menghadapi ketidakadilan, yang pertama, dia tidak sakit hati dan kecewa. Orang benar ketika menghadapi ketidakadilan, dia tidak sakit hati dan kecewa. Dan yang kedua, dia tidak berontak. Yang ketiga, dia tidak menyalahkan Tuhan. Yang keempat, dia tidak mengadakan pembalasan. Dan yang kelima, dia tetap merendahkan diri, mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah orang yang berlaku tidak adil kepada dirinya. Dan yang keenam, dia tetap positif dan percaya
Bahwa Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat, karena manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah akan mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Yes. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, komunitas kamu hebat yang penuh dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, kalau hari-hari ini sudah sedang diperlakukan secara tidak adil, nggak usah berontak. Kita punya Tuhan kok yang adil, yang matanya tidak buta, yang telinganya tidak pernah tuli. Dia tahu persis apa yang terjadi, ketidakadilan di sekitar kita. He knows. Dan bukan cuma dia tahu, dia ngangguk-ngangguk ya, ntar di sorga saya berkati kamu. No. Sementara kita di muka bumi dapat pembelaan Tuhan. Tapi untuk sementara Tuhan izinkan dulu. Untuk melatih kita, untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita, untuk mengajar kita tetap memandang Tuhan dan percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Tapi kita tetap tenang. Kita tidak membalas. Kita tidak mengikuti cara hidup mereka. Tetapi kita tetap mendoakan. Kita tetap mengarahkan pada kasih Kristus luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, posisi orang benar jelas. Dan posisi orang benar terhadap menghadapi ketidakadilan juga sangat jelas. Biarlah kita senantiasa menjadi terang-terang Kristus yang dapat menyala di muka bumi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dunia di mana kita hidup, dunia yang penuh ketidakadilan. Tapi di saat itu kita nggak perlu kecil hati, karena Tuhan justru akan bela, angkat kita dan nyatakan mujizat dan kuasanya di tengah-tengah kita. Ayat selanjutnya, ayat 12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di muka bumi. God is a justice God. Jadi makanya ayat ini dengan tegas berkata, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Artinya orang benar yang tetap bertahan di tengah ketidakadilan. Orang benar yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat di dalam ketidakadilan. Orang benar yang tidak berontak di tengah ketidakadilan. Orang benar yang tetap menaburkan kasih di tengah ketidakadilan. Yang seperti ini ada pahala, ada mahkota, ada yang Tuhan perhitungkan. Karena itu jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada ketidakadilannya. Fokusnya pada Tuhan. Mungkin kau istri yang sedang diperlakukan tidak adil. Mungkin kau suami yang sedang diperlakukan tidak adil. Mungkin kau karyawan yang sedang diperlakukan secara tidak adil. Dan kau merasa hari-hari ini orang tuamu berlaku tidak adil. Dan kau ingin berontak. Masa mama lebih sayang Cici daripada saya? Mama selalu banding-bandingkan saya dengan Koko. Mama selalu banding-bandingkan saya dengan Cici saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oke, saudara berkata, ternyata ayah saya selalu bangga-banggain abang. Tapi saya itu kayaknya bodoh, saya kayaknya terbuang. Kadang-kala kita diperlakukan secara tidak adil oleh keluarga kita sendiri, oleh orang yang sebetulnya kita banggakan sendiri. Haruskah kita sakit hati? Haruskah kita kecewa? Bangkit kawan. Bangkit kawan, bangkit kawan. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan Tuhan izinkan kita KKR 1 hari 3 kali. Untuk berdoa, untuk menerima firman. Betul, lapangan-lapangan tertutup hari-hari ini. Auditorium tertutup, gor-gor tertutup, gereja-gereja tertutup. Saya tidak bisa datang untuk KKR, tapi saya tidak akan berhenti untuk KKR. Melalui program Kamu Hebat, saya KKR sehari 3 kali. Menguatkan iman saudara. Kenapa itu KKR? Kebaktian kebangunan rohani. Setiap kebaktian yang membangunkan rohani kita, itu saya beri nama KKR. Ya, karena lewat kita menyanyi bersama, lewat kita saling menyapa, lewat kita menerima firman Tuhan, doa saya yang terbangunlah roh kita. Sehingga kita berkata, saya kuat, saya sanggup, saya siap jadi pelaku firman, saya tinggalkan dosa, karena dosa hanya menyengsarakan saya. Tapi dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu yang luar biasa. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, indah melayani Tuhan. Tadi saya menyaksikan orang-orang yang menerima pelayanan program Kamu Hebat. Saya sangat terharu. Dan saya juga bangga buat teman-teman yang luar biasa. Tadi saya lihat Pak Raul sama Ibu Devina dengan anaknya Renan, ya kan, sempat bawa 1 box teh manis di apa itu namanya, di botol, saudara. Teh botol gitu, teh manis yang di botol, ya kan, tapi botol plastik, bagi-bagikan, saudara. Teh Javana, ya kan, dan luar biasa. Orang menyambutnya dengan sukacita, ya kan. Lalu Pak Charles dengan istrinya Manson dan anaknya Hero juga bantu dalam pelayanan ini. Wah, luar biasa, ya kan.
kurang, wah, panggil tukang nasi goreng, bayar, wah, terus jalan untuk terus berkembang pelayanan ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bangga melihat pejuang-pejuang di jalan. Karena mereka ingin tinggal di rumah. Tapi karena perjuangan tanggung jawab keluarga, mereka harus keluar dari rumah untuk bekerja, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kehidupan hari-hari ini sangat berat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa lihat keadilan Allah, kita bisa lihat kasih Allah yang sempurna, kita masih percaya ada mujizat, saudara. Karena sebagian akan berpikir, aduh, apalagi yang kami makan untuk buka puasa, apalagi yang kami makan untuk makan malam. Sebagian mungkin berkata, apakah kita bisa bawa pulang? Karena kita siapkan, setiap orang boleh bawa 2, saudara. 2 porsi, saudara. Karena yang saya pikirkan adalah bagaimana mereka yang buka puasa atau mereka yang ada di jalan pulang malam-malam tidak bisa bawa apa-apa buat keluarganya. Minimal, ya kan, mereka bawa makan dan bisa makan bersama. Wow, doakan supaya hal-hal baik boleh terus terjadi, saudara. Karena ini yang kita bicarakan tentang keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Karena hidup ini kadang-kadang keras. Tapi kalau kita tahu keadilan Tuhan, ada pahala bagi orang benar. Ada pahala buat orang yang setia. Ada pahala buat orang yang berjuang dan melakukan yang terbaik. Karena itu jangan fokus pada masalah. Fokus on Jesus. Kita lihat selanjutnya. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saudaraku, ada Allah. Ada Allah. Masih ada Tuhan. Setiap saudara yang hari-hari ini sedang berjuang, saudara yang hari-hari ini sedang sakit, saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi badai, setiap pagi saudara bangun, ingat saya masih punya Tuhan. Setiap malam sebelum saudara tidur, ingat saya masih punya Tuhan. Setiap kali ada serangan intimidasi iblis yang berkata kamu gak sanggup, kamu gak kuat, kamu gak bisa, bilang saya masih punya Tuhan. Dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang membela, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan, dan Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat saya. Wow, haleluya, puji Tuhan. Ini kita masuk pada Mazmur 59. Setelah kemarin kita bahas Mazmur 58, itu berarti sekarang kita bahas Mazmur 59. Haleluya. Katanya saya mesti banyak minum. Ya. Seorang dokter nasihatkan saya dan bilang, pendeta, minimal kita mesti minum 40 cc kali berat badan. Iya kan? Jadi kalau berat badan kita 60 kali 40 cc. Kalau berat badan kita 140 cc. Banyak itu. Iya kan, 4 liter lebih, saudara. Wow, itu banyak juga ya kan. Waduh, lama-lama bisa kembung, saudara. Iya kan. Nah, sekarang Van, kita masuk ke Mazmur 59 ya, Van ya. Haleluya. Jadi Mazmur 59, pembahasan kita hari ini tentang Allah adalah kota bentengku, ya kan? Allah kota bentengku, haleluya. Berarti tempat perlindunganku yang menjaga aku, yang melindungi aku dari segala malapetaka dan mara bahaya, saudara, haleluya. Di bawah judul perikop, minta pertolongan melawan musuh. Jadi lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, hidup Daud penuh pergumulan. Tetapi setiap pergumulannya, dia tidak fokus pada masalah, dia selalu fokus pada Tuhan. Dia selalu puji Tuhan. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu memandang pada Tuhan. Dia percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, saudara, ya kan? Mari kita lihat Mazmur 59 ini. Minta pertolongan melawan musuh untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Miktam lagu yang diulang-ulang. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Daud tidak pernah berbuat jahat satu kali pun pada Saul. Bahkan ketika Saul kerasukan roh jahat daripada Tuhan, Daud yang mainkan kecapi dan roh jahat itu keluar. Waktu Saul gak berani berbuat apa-apa, ditantang oleh seorang raksasa yang bernama Goliat dari Filisti. Daud yang menyelamatkan muka Saul. Daud yang maju dan mengalahkan Goliat. Gak ada yang berani. Saya tidak bisa bayangkan kalau Daud gak maju, habis itu bangsa Israel. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak pernah berbuat jahat. Tapi Saul begitu emosi sama Daud. Mimpi Saul hanya mau menghabisi Daud. Mimpi Saul hanya mau membunuh Daud. Tapi Daud tetap menghargai dia dan bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Kita perlu belajar seperti Daud. Kalau fokus kita pada Yesus,
Fokus kita pada Tuhan, fokus kita pada firman. Kita nggak sempat untuk membalas, kita nggak sempat untuk emosi, kita nggak sempat untuk kecewa. Kenapa? Karena kita hanya lihat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nih kadang-kadang gampang sekali terpancing emosi kita. Makanya Alkitab bilang, I found a man after my own heart. Kutemukan seseorang yang hatinya berkenan kepada. Wow. Daud bukan seorang yang sempurna, tapi Daud seorang yang berkenan pada Tuhan. Bayangkan, Saul terus mau membunuh, bahkan dia suruh orang, dia jebak sini, dia cari di sini, dia cari sini. Tapi thank God, Allah adalah kota benteng kita, Allah adalah tempat perlindungan kita. Selama kita fokus on Jesus, selama kita fokus on the Word, selama kita fokus on the love of God, kita akan dilindungi dari segala yang jahat. Haleluya. Hidup ini bukan soal kepandaian kita menjaga diri kita, tapi hidup ini soal bagaimana kita tulus dan Tuhan yang menjaga hidup kita. Luar biasa. Dalam hal ini, Daud memuji Tuhan meskipun Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya. Untuk apa? Punya rencana yang begitu jahat dan busuk, saudara-saudara, untuk membunuh Daud. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sekitar kita ada banyak situasi di mana orang mengharapkan kehancuran kita, orang mengharapkan perceraian kita, orang mengharapkan kegagalan kita, orang mengharapkan kebinasaan kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, selama kita fokus on Jesus, selama kita fokus on the Word of God, selama kita fokus on His greatness and His mercy, we will be saved. Haleluya. Nah, ayat kedua bilang begini, lepaskan aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak fokus pada dirinya. Waduh, saya bagaimana nih kalau begini terus? Kan bisa orang gitu. Ya tapi kan saya juga nggak tahan pendeta. Tapi kan saya. Jadi dia fokus pada dirinya. Saya mau ngalah-ngalah terus sampai kapan? Saya mesti sabar-sabar terus sampai kapan? Saya mesti bertahan, nggak bisa. Saya kan juga manusia biasa. Ini kan. Kalau kita fokus pada diri kita, kita gampang goyah. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, kita lebih berani, kita lebih tegas, dan kita lebih tegar menghadapi segala sesuatu. Kadang-kadang kalau kita nggak fokus pada diri kita fokus pada masalah. Waduh, masalah saya berat banget. Waduh, kata dokter penyakit saya parah nih. Waduh, keadaan ekonomi saya kacau nih. Waduh, suami saya nyakitin saya nih. Waduh, mertua saya kok kasar sama saya. Loh, kalau kita fokus pada masalah di sekitar kita, kita kehilangan damai. Kita kehilangan sukacita. Dan kita tidak mau biarkan sukacita kita hilang hanya karena situasi dan keadaan yang terjadi. Kita mau tetap memilih untuk hidup dalam anugerah kasih karunia berkat Tuhan yang luar biasa. Setuju sama saya? Katakan amin. Kita lihat di sini, fokusnya Daud. Dia bilang apa? Lepaskan aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lihat, fokusnya hanya Tuhan. Lepaskan aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkan aku daripada penumpang-penumpang darah. Lihat nggak? Dia hanya doa, dia hanya pandang Tuhan, dia hanya percayakan kemuliaan Tuhan. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, mereka lah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Lihat nggak? Jadi dari sini hanya dua yang Daud perhatikan. Satu, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan yang kedua yang dia lihat adalah hidup saya. Hidup saya sudah benar nggak? Hidup saya bersalah nggak? Hidup saya berdosa nggak? Hidup saya kompromi nggak? Dengan lain kata, kalau itu saya jumpai salah, saya bertobat sama Tuhan. Tapi kalau saya jumpai benar, ya udah, saya nggak usah takut. Saya serahkan aja semua pada Tuhan dan Tuhan akan bertindak dalam hidup saya, saudara. Setiap kali ada badai, setiap kali ada masalah, periksa. Suami sudah mungkin meninggalkan saudara, istri sudah mungkin berselingkuh, saya pikir salah saya apa ya? Lihat, dan jujur. Jangan, oh enggak, saya udah begini. Kita cuma lihat jasa-jasa kita, amin. Jasa kita adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bukan itu yang harus kita lihat, tapi apa kekurangan kita? Iya sih, saya kadang-kala suka kasar, pendeta. Walaupun saya nggak maksudnya begitu, tapi mungkin karena saya dibesarkan dari keluarga yang keras, akhirnya saya jadi kasar. Mungkin orang tua saya tidak mendidik saya untuk berkata-kata dengan baik. Saya benar sih kurang romantis orangnya. Betul sih saya orangnya pelitnya setengah mati. Gitu. Kita harus jujur lihat diri kita. Kalau kita nggak bisa jujur lihat diri kita, bagaimana kita bisa jujur melihat keadaan? Semua orang salah, cuma kita yang benar, saudara.
Rahasia kemenangan hidup ini adalah jujur sama diri sendiri. Bagus juga tuh, bagus juga ya. Oh ya, taruh di medsos saudara ya, taruh di medsos saudara ya. Rahasia kemenangan dalam hidup ini jujur dengan diri kita sendiri. Wow, iya bagus juga, iya kan? Iya ya, bantu saya. Semua tulis di medsosnya, ya kan, di Instagramnya, di Facebooknya, di WA Story-nya, di mana-mana, ya kan? Pokoknya semua apa itu namanya medsos yang dia punya. Rahasia kemenangan dalam hidup ini jujur dengan diri sendiri. Kita harus berani jujur sama diri kita. Kalau diri kita salah, ya kita harus akui kita salah. Jangan kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Kita selalu melihat diri kita, enggak, saya nggak salah kok. Kalau kita nggak jujur lihat diri kita sendiri, bagaimana kita bisa jujur lihat keadaan? Betul? Kalau kita jujur lihat diri kita sendiri, baru kita bisa jujur lihat keadaan. Mengerti ya? Ayo kita lihat selanjutnya. Iya kan? Selanjutnya dikatakan begini, ayatnya yang ke-6. Engkaulah Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tapi engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Lihat, saudara, mereka dalam Tuhan. Posisi Daud sangat jelas. Bahwa mereka yang berbuat jahat itu memang menyakitkan. Tapi Tuhan tetap lebih besar. Kadang-kadang kan kita seperti meragukan Tuhan. Tuhan, mereka menyakiti saya. Terus Tuhan buat apa? Tuhan itu nah, iya. Kita seperti meragukan Tuhan. Di sini kita melihat justru firm. Daud yakin. Daud percaya. Daud menyadari pembelaan Tuhan luar biasa. Engkau menertawakan mereka. Betul sekarang saya kelihatannya belum tertolong. Betul saya kelihatannya masih terancam. Tapi saya tahu persis kuasa Tuhan yang dahsyat. Folks, badai COVID-19 ini belum berakhir. Tapi kita tetap percaya kuasa Tuhan kita dahsyat. Kita tetap berdoa, kita tetap percaya, kita tetap melayani, kita tetap melakukan yang terbaik karena kita tahu. Mujizat selalu ada, mujizat selalu ada. Mujizat tidak tergantung kapan waktu kita dan kapan dan bagaimana mau kita. Tetapi mujizat tergantung kapan waktunya Tuhan dan bagaimana Tuhan mengendaki. Tetapi bukan berarti kita jadi nggak percaya mujizat. Justru itulah mujizat. Waktu kita berserah, waktu kita percaya, waktu kita menanti waktu Tuhan, waktu kita tetap bersemangat, kita tolak segala COVID-19, kita tolak segala penderitaan, kita tolak sakit penyakit, dan kita yakini kuasa Tuhan melakukan yang terbaik buat hidup kita. Haleluya, yes! Yeehaw! I like to make sounds. Saya senang suara-suara yang mantap-mantap gitu, saudara, ya kan? Karena orang Indonesia kadang-kadang kalau dengar firman yang seru gitu dia melongo. Lama-lama ngences. Iya kan? Karena kalau saya pelajari dari khotbah saya di mana-mana tempat, orang Indonesia itu seringkali orang yang paling kurang respon, saudara. Paling ada banyak istri juga gitu. Pendeta, saya ngomong apa aja suami saya cuma ya kan, kayak ada di kandang kebo. Respons kenapa? Iya kan? Bilangnya sama, oh gitu ya Maya, oh iya, wow gitu. Nah istri mantap gitu kalau cerita, lalu suaminya begitu. Ya tapi kalau saya gituin ceritanya makin panjang bener. Saudara dikasih dalam Tuhan. Daud menyadari betul. Apapun itu Tuhan lebih besar. God is still on control. Berarti saudara-saudara yang menyaksikan program ini, kalaupun masalah sudah belum berakhir, kalau persoalan saudara belum selesai, sementara saudara udah doa, saudara udah yakin, saudara udah tengking-tengking, saudara udah tolak-tolak, saudara sudah hardik-hardik, tapi tetap badai ini ada, tetap semangat. Karena kita percaya caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Mujizat itu selalu terjadi di caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita jadi orang yang gak percaya mujizat. No, kita sangat percaya mujizat. Tapi kita percaya mujizat dengan model yang benar. Mujizat dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Saya mulai ragu kalau orang-orang mulai berkata, apa itu mujizat-mujizat? Orang kok berkata percaya Yesus semua beres, percaya Yesus akan dipulihkan. Itu bukan Yesus yang benar, itu Yesus jinnya. Wis. Sorry. Saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada jinnya Yesus. Yang ada iblis menyamar sebagai malaikat terang.
Tetapi Yesus Tuhan kita adalah Yesus Tuhan yang tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang mengerjakan mujizat. Dia tetap Tuhan yang menyembuhkan. Dia tetap Tuhan yang menyelamatkan. Kalau saudara nggak percaya, silakan saudara, iya kan? Silakan. Kenapa kita jadi mau repot? Kita nggak mau urusin yang nggak percaya, ya kan? Ya nggak percaya, silakan. Kita nggak mau berdebat dengan orang yang tidak percaya. Dia udah punya pandangan yang jelas. Kok dia tidak percaya, ya nggak apa-apa. Saya memilih untuk percaya, iya kan? Karena buat saya, iman bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Teologi ya mungkin bisa diperdebatkan, tapi iman bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Kalau saya beriman bahwa Tuhan Yesus tetap mengerjakan mujizat, saudara beriman berbeda, monggo. Monggo mas, monggo mbak. Teologi yang boleh diperdebatkan. But we are not talking about theology, we are talking about faith. Kita bukan bicara tentang teologi, kita bicara tentang iman. Dan iman tidak perlu diperdebatkan. Karena iman something inside. Sesuatu yang ada di dalam, saudara. Iya kan? Dan kita punya iman bahwa Yesus menyembuhkan. Kita punya iman, Yesus menyelamatkan. Kita punya iman, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Kita punya iman, Alkitab adalah firman Allah. Kalau ada orang yang berkata bahwa Alkitab hanya sebagian isi firman Allah, silakan saudara, itu iman mereka. Dan Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh ikut Kristus menderita, silakan. Iman saya berkata ikut Tuhan berkemenangan. Betul ada salib yang harus kita pikul, tapi di balik salib ada mahkota. Ada orang yang berkata, no, salib sepanjang lamanya, hidup Kristus harus menderita sengsara. Silakan, itu iman, saudara. Iman tidak perlu diperdebatkan. Hanya orang bodoh, orang egois yang memperdebatkan iman. Teologi ya, doktrin, silakan diperdebatkan. Tetapi buat saya, mari kita tidak bicara teologi, mari kita tidak bicara doktrin. Mari kita bicara iman. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab tidak bilang orang benar akan hidup oleh teologi. Alkitab saya tidak bilang orang benar akan hidup oleh doktrin. Tapi Alkitab saya berkata orang benar akan hidup oleh iman. Orang mau bilang, oh Gilbert aneh. Biar. biar saudara. Tapi saya tetap pegang firman Tuhan sebagai kekuatan. Saya pegang firman Tuhan sebagai tuntunan. Saya pegang firman Tuhan sebagai jawaban. Saya pegang firman Tuhan sebagai kepastian dalam langkah saya. Haleluya. Wow, puji Tuhan. God is great, saudara. Haleluya. Yes. Yes, dikatakan. Tetapi engkau menertawakan mereka, engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Lihat, kekuatanku adalah Tuhan. Tuhanlah kota benteng. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang boleh khawatir dengan pandemi COVID-19. Tapi kita terlindungi. Karena Allah kota benteng kita. Bukan berarti kita nggak akan menghadapi badai. Bukan berarti kita nggak menghadapi penyakit. Bukan kita nggak menghadapi kesusahan. Bukan berarti kita nggak menghadapi olokan, ejekan, nyinyiran, dan tekanan-tekanan, hal yang menyakitkan. No, tapi kita dibentengi. Makanya Alkitab bilang, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita menyambutnya dengan sukacita. Kita menyambutnya dengan pengharapan. Kita menyambutnya dengan semangat. Kita menyambutnya dengan keyakinan. Bahwa orang benar tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seterus-terusku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halaukan mereka kian kemari dengan kuasamu. Dan jatuhkan mereka, ya Tuhan perisai kami. Bahkan Daud bilang jangan bunuh mereka. Jangan habisi mereka. Hanya pimpin mereka sampai mereka sadar. Tegur mereka, pukul mereka, hajar mereka sampai mereka sadar. Karena benar Daud mengerti isi hati Tuhan. Bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatan. Daud yakin betul akan pembelaan Tuhan. Pertanyaan saya, adakah kita semua yakin betul akan pembelaan Tuhan? Kalau kita tahu akan pembelaan Tuhan, kita nggak akan gentar menghadapi apapun. Maka sekarang tegaklah kepalaku menghadapi lawanku. Haleluya. Ayat 13, karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecokakannya oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Habisi kesombongan mereka, habisi keangkuhan mereka, habisi segala tipu daya mereka. Bukan orangnya, tapi kelakuannya.
Supaya mereka sadar, mereka berbalik, mereka kembali, dan akhirnya mereka mengakui Tuhan itu hidup. Tugas kita bukan mengutuki orang. Tugas kita bukan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tugas kita hanya fokus on Jesus. Dan tugas Yesuslah menyadarkan. Tugas Yesuslah mengubah mereka. Karena kita nggak bisa merubah orang. Tapi kita tahu kalau Tuhan izinkan semuanya ini. Seperti hari-hari ini. Home quarantine. Ada saudara-saudara yang harus diberhentikan dari pekerjaan. Ada saudara-saudara yang... Dan I know it's hard. Tapi saya tetap yakinkan kita masih punya Tuhan. Engkau harus tetap beriman. Engkau harus tetap memandang Tuhan. Dan yakin mujizat masih ada. Terus cari wajah Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Lalu terus berjuang. Sebisa kita mungkin. Berjuang terus. Sambil minta hikmat Tuhan. Kuasa Tuhan. Jangan menyerah. Karena dalam duduk di bawah kaki Tuhan. Dalam berlutut. Dalam memohon kemuliaan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Kuasa Tuhan. Pasti ada hal-hal yang baik. Yang Tuhan mau nyatakan. Saya tetap percaya. Saya tetap percaya akan mujizat Tuhan. Saya tetap percaya akan hikmat Tuhan. Saya tetap percaya akan kuasa Tuhan. Dan saya tetap percaya akan suara Tuhan yang menuntun kita. Waktu kita merendahkan diri berdoa mencari wajah Tuhan. Ada suara Tuhan yang berkata, anakku kamu buat ini aja, kamu buat ini aja, kamu harus begini, harus begini. Dan jangan sudah pikir suara Tuhan audible, anakku, bukan begitu, tapi lewat tuntunan roh kita. Ya kan, kadang-kadang lewat orang. Kadang-kadang orang yang datang, gimana kalau begini? Dan itu yang saya bilang, mujizat. One phone call can change your life. Kadang-kadang kita sedang bergumul, tiba-tiba ada satu orang telepon, bisa bantu saya begini-begini. Das, itu cara Tuhan menolong kita. I don't know how. I don't know when. But I know for sure, He'll do it again. Dia pasti akan buat. Dia pasti akan buat mujizat. Dia pasti akan buat mujizat. Karena itu tetap jangan menyerah. Tetap bertahan, tetap berjuang, tetap minta hikmat Tuhan, tetap minta tuntunan Tuhan. Karena cara Tuhan bicara, cara Tuhan buka jalan, itu sangat berbeda. Sangat luar biasa. Alkitab bilang apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Kalau kita mulai mikir-mikir nih, jangan-jangan lewatnya begini-begini, biasanya nggak betul. Biasanya nggak jadi begitu. Karena lebih daripada apa yang kita pikirkan, yang Tuhan sediakan. Haleluya. Fen, panggil Mama Fen untuk siap-siap sekarang Fen. Wah, haleluya ini Fen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. God is great, God is great, God is great. Haleluya. Selanjutnya, ya. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka menong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tapi aku mau menyanyikan kekuatan. Wah, luar biasa. Daud berbeda. Daud gak mau fokus pada masalah. Daud bilang apa? Aku mau menyanyikan kekuatan. Bayangkan, Daud sedang diancam. Daud sedang dalam posisi sukar. Daud sedang mau dibunuh. Daud sedang ada masa yang bahaya. Tapi dia bilang, aku memilih untuk menyanyi. Memuji engkau, saudaraku. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Ngapain kita stres? Ngapain kita mengeluh? Ngapain kita bersungut? Ngapain kita marah-marah? Ngapain kita kecewa? Ngapain kita jenuh sendiri? Dengan kejenuhan saudara, what can we do? We can never gain something. Kita nggak akan dapat keuntungan sesuatu dengan amarah kita, dengan kekecewaan kita. Ayo yuk, robah teknik kita. Bagaimana caranya? Ayo puji Tuhan. Ayo bersyukur. Nyanyikan kekuatan Tuhan, nyanyikan iman, nyanyikan kebaikan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kita tidak mengatakan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Tapi kita katakan apa yang kita yakini. Tuhan sudah sediakan buat kita. Haleluya. Makanya Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Orang dunia bilang, kayak orang gila gitu. Ya kan? Dia sakit tapi dia bilang, aku percaya aku sudah disembuhkan. Aku percaya aku sudah disembuhkan. Loh, karena kita bukan mengatakan apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan. Karena apa yang kita alami dan kita rasakan bisa berubah. Tapi apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita tidak akan berubah. Langit dan bumi boleh lenyap. Tapi firman Allah tinggal tetap. Sebagai penutup saya tekankan begini. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Tov lehodot la Adonai. Ya kan? Adalah baik untuk memuji Tuhan di pagi hari. Haleluya. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku bagimu. Aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Saudaraku, kalau kita mengakui Allah sebagai kota benteng kita, maka biarlah kita berkata, ya kekuatanku bagimu. Aku mau bermazmur. Kekuatan kita. Yang pertama, waktu kita berserah. Yang kedua, kekuatan kita. Waktu kita tetap memandang Tuhan. Yang ketiga, kekuatan kita.
waktu kita taat pada firman-Nya. Dan yang keempat, kekuatan kita waktu kita hidup dalam iman. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Saudaraku, Allah itu adalah kota benteng kita. Mari kita bermazmur. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita hidup dengan iman. Mari kita nggak fokus pada nyinyir, kita nggak fokus pada masalah, kita nggak fokus pada persoalan, kita nggak fokus pada kekurangan dan kelemahan kita, tapi kita fokus pada kedahsyatan Tuhan. Dan kita berkata, Allah adalah kota bentengku. Kemenangan sudah Tuhan sediakan. Aku jalani dengan sukacita. Dan tepat pada waktunya, Allah membuktikan kemuliaannya. Wow, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Mazmur 60 ayat 1. Dan judul perikop ini adalah doa memohon kemenangan untuk pembiduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan. Jadi lagu ini berulang-ulang, tapi tujuan Daud adalah untuk pengajaran. Ketika ia memerangi orang Aram, Mesopotamia, dan orang Aram Soba. Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud menghadapi peperangan yang hebat di lembah Asin. Lembah Asin itu artinya lembah laut mati, saudara-saudara. Karena pada zaman itu laut mati disebut sebagai laut Asin karena berasal dari kata Ibrani Yam Hamelah. Yam itu artinya laut, dan melah itu artinya garam. Jadi Yam Hamelah itu artinya laut garam, saudara, atau laut asin. Makanya kalau sudah lihat di perjanjian lama ada istilah laut asin. Nah, itu adalah bicara tentang laut mati, saudara, ya kan? Dan sampai hari ini orang Israel tidak pernah menyebut itu sebagai laut mati. Hanya orang Amerika yang menyebut itu laut mati, ya Dead Sea. Lalu kita menerjemahkan yang menjadi laut mati. Tapi sebetulnya sesuai dengan perjanjian lama itu disebut Yam Hamelah atau laut garam atau laut asin, saudara. Nah, kalau Alkitab bilang laut besar, itu artinya laut tengah, saudara. Karena di Israel ada laut tengah, ya kan, atau yang biasa disebut laut merah, dan juga ada laut mati, saudara. Ya, jadi itu supaya sudah jelas pemahaman Alkitabnya. Jadi di sini katakan ketika Yoab waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Karena pada saat yang bersamaan ada serangan dari orang Aram, Mesopotamia, orang Aram Soba, bahkan dari orang-orang Edom, ya kan? Edom itu sekarang wilayah Yordan, saudara. Jadi dari mana-mana serangan pada orang Israel. Tapi Tuhan memberi kemenangan dalam kemenangan luar biasa baik terhadap Daud maupun terhadap panglima perangnya yang bernama Yoab. Ayat 3, Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Jadi Daud mengerti betul sebagai bangsa pilihan Allah, kalau mereka tiba-tiba bisa diserang dari berbagai arah oleh musuh, itu pasti ada hal-hal yang gak beres dalam kehidupan mereka. Makanya firman Tuhan jelas, Daud menyadari, Daud gak menyalahkan Tuhan. Daud gak menyalahkan keadaan, Daud gak menyalahkan musuh, Daud gak menyalahkan situasi. Tetapi Daud berkata, Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkan kami. Artinya kami sadar pasti ada dosa kami, pulihkan kami, Engkau murka terhadap kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita menghadapi masalah, kita salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan begini? Saya kan dulu begini. Kita kadang-kala bangga sekali sama perbuatan-perbuatan baik kita. Tahukah saudara, perbuatan baik bukan jasa. Perbuatan baik adalah anugerah. Karena kalau kita bisa berbuat baik, itu karena Roh Kudus yang membimbing kita. Tapi kalau masih kita berbuat salah, ini yang harus kita koreksi. Ngerti sampai di sini? Makanya Daud waktu diserang dari berbagai keadaan, dari berbagai arah, dia tidak menyalahkan musuh. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan pasukan, dia tidak menyalahkan siapapun. Tuhan, pulihkanlah kami. Artinya dia sadar betul. Pasti ada celah yang terbuka di tengah-tengah kami. Pasti ada dosa, pasti ada ketidakberesan di tengah-tengah kami. Ayat 4. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaiki retak-retaknya sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umatnya mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji tanda untuk berlindung terhadap panah. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan jelas.
terhadap yang setengah, terhadap yang main-main, terhadap yang gak jelas. Tuhan mendidik. Tetapi jelas dikatakan, kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Artinya apa? Kalau hidup kami benar, kalau hidup kami setia, kalau hidup kami takut akan Tuhan, Engkau membela, Engkau menolong, Engkau mengerjakan mujizat. Maka jelas dikatakan, ayat yang kelima dan ayat yang keenam sangat berbeda. Kalau di ayat yang kelima dikatakan, Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Tapi ayat yang keenam, kepada mereka yang takut kepadamu. Jadi artinya ayat yang kelima itu bicara tentang mereka yang main-main, mereka yang setengah-setengah, mereka yang tidak takut akan Tuhan. Tapi masuk ayat yang keenam, kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Ayat 7. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan, orang yang melakukan yang benar, tetap ada perlindungan, tetap ada kuasa, tetap ada mujizat Tuhan. Ayat 8. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot, hendak kuukur. Punyakulah Gilead dan punyakulah Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku dan Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Daud bisa melihat segala sesuatu tetap dalam aturan Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau tidak akan terjadi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Misalnya kita lihat keadaan COVID-19 hari-hari ini. Mungkin juga beban berat saudara yang mungkin dirumahkan oleh kantor saudara. Mungkin situasi-situasi yang terjadi tidak seperti yang kau harapkan. Jangan marah dulu. Jangan kecewa dulu. Tapi imani dan yakini bahwa Tuhan izinkan semuanya dengan sebuah maksud. Supaya kita yang setengah-setengah dikuatkan kembali. Kita yang selama ini sibuk dengan hal dunia disadarkan kembali. Apapun di dunia ini, kalau Tuhan mau angkat, Tuhan bisa angkat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan, maka yang kita lihat kemenangan, yang kita lihat mujizat, yang kita lihat kuasa, yang kita lihat kedahsyatan Tuhan. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini saatnya kita jadi orang percaya betul-betul dibersihkan. Ilalang-ilalang dalam hidup kita harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Yes. Siapakah yang membawa aku? Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami. Berikan kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Artinya Daud menyadari betul. Kalau saya hanya mengandalkan manusia, saya hanya mengandalkan kekuatan sendiri, ujungnya sia-sia. Penutup ayat ini atau penutup perikop ini luar biasa. Wah, setelah ini saya panggil istri saya untuk bersama-sama dengan saya. Fen, Mama, waktunya masuk ini sekarang, ya kan, ayat 14. Dengan Allah, haleluya, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini perlu kita renungkan. Dengan Allah. Apa artinya dengan Allah? Artinya bukan dengan kesombongan kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kehebatan kita. Dengan Allah. Saya gak usah takut dengan musuh. Saya gak usah takut dengan COVID-19. Saya gak usah takut. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh jadi kita gak usah pakai masker pendeta. Oh jadi kita gak usah social distancing. Bukan itu maksud saya. Aturan tetap kita harus kerjakan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan. My God will never teach us to rebel. Tuhan kita tidak pernah akan mengajar kita untuk menjadi pemberontak. Tuhan kita mengajar kita taat pada aturan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, Tuhan akan memberkati kamu. Artinya apa? Kita ikuti aturan. Tapi jangan kita takut, jangan kita gentar, jangan kita akhirnya tertekan dalam hidup ini. Biar roh kita tetap lepas. Karena kita tahu bersama Tuhan, bersama Allah, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersama dengan Allah? Kita bisa bersama dengan Allah waktu kita mendekat kepada Allah. Kita bisa bersama dengan Allah waktu kita taat pada perintah-perintahnya. Kita bisa bersama dengan Allah waktu kita membuang segala hal-hal duniawi yang membelenggu kita.
Dan kita bisa bersama dengan Allah. Kalau kita senantiasa mau dipimpin oleh rohnya. Karena Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan jawaban firman Tuhan luar biasa, saudara-saudara, di ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saya mau tanya sama saudara, engkau mungkin selama ini berpikir lawanmu hebat. Engkau mungkin selama ini berpikir persoalanmu besar. Pertanyaan saya, kalau saya yang menginjak musuh, seberapa kuat saya? Tapi pertanyaan saya, kalau Tuhan yang menginjak musuh, pertanyaan saya, musuh sehebat apa yang tidak bisa diinjak oleh Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti hari ini, tugas saya bukan menginjak musuh. Tugas saya hanya bersama dengan Allah. Karena waktu saya bersama dengan Allah, Ia sendiri yang akan menginjak-injak musuh. Betul. Mungkin COVID-19 ini kelihatannya besar. Tapi ada masanya Tuhan melangkah turun dari sorga. Dia injak-injak COVID-19 ini. Betul, badai yang kau alami mungkin kelihatannya besar. Jangan lihat badainya. Jangan pikir, wah nanti begini, lalu kita punya asumsi-asumsi, kita punya skenario nanti begini. Stop! Tugas kita sekarang berpikir bagaimana kita bersama dengan Allah. Karena kalau kita bersama dengan Allah, yang pertama, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Karena jangan mau pikir-pikir yang negatif. Dan yang kedua, kalau kita bersama dengan Allah, Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Tidak ada yang terlalu besar yang sampai Tuhan gak bisa injak-injak. Tugas kita cuma tenang, tugas kita cuma sabar, tugas kita cuma berserah, tugas kita cuma lakukan firman Tuhan. Maka hal-hal dahsyat, Tuhan sediakan. Malam ini saya begitu excited berbicara kembali dengan saudara untuk mengingatkan buat saudara, ayo dengan Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Dia sendiri akan menginjak-injak musuh-musuh kita. Dia sendiri akan menginjak-injak segala badai yang memporak-porandakan rumah kita, ekonomi kita. Dia sendiri akan menyelesaikannya. Sejauh kita mendekat kepada Tuhan. Makanya Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Haleluya, firman Tuhan hari ini memberkati kita. Saya panggil istri saya, haleluya, dir, ayo sama-sama. Puji Tuhan, glory bagi Yesus. Dan kita akan sama-sama berbincang-bincang, membahas bersama dengan istri tercinta, saudara, haleluya. Yang tadi juga bersama-sama dalam pelayanan di gereja untuk persiapan hari Minggu ini. Karena hari Minggu selalu menjadi hari yang asik, dan khususnya Minggu pertama kita ada perjamuan suci. Ya kan, Dir? Hari ini kita sedang baca Alkitab tentang dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bagaimana, Dir? Amin. Iya, karena Allah kita besar, pasti Tuhan tuntut kita melakukan hal-hal yang besar. Nah, tapi yang menarik, Alkitab bilang Dia sendiri akan menginjak-injak pahlawan kita. Kadang-kadang kita pikir, aduh gimana saya bisa mengalahkan musuh, aduh bagaimana saya bisa mengalahkan persoalan, aduh saya dirumahkan lagi, aduh keadaan rumah tangga saya, aduh keadaan ekonomi saya, aduh pabrik saya harus tutup. Karena gini, COVID-19 ini bukan hanya menyerang orang susah. Semua kalangan. Ada banyak orang susah bilang begini, oh enak orang kaya, dia masih kaya. Betul, tapi utangnya hari-hari ini. Karena orang miskin mungkin hanya gak bisa makan. Tetapi orang kaya semua hartanya dijual dibanding sama utangnya, belum bisa menutupi. Iya, betul. Iya kan? Nah, bagaimana ini dia? Ketika Alkitab bilang Dia sendiri akan menginjak-injak pahlawan kita. Ya, kita harus percaya Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tapi yang menutup semuanya itu kan adalah pikiran kita. Kita merasa kita nggak sanggup, kita merasa kita nggak mampu. Kita terintimidasi. Kita terintimidasi oleh pikiran kita sendiri. Dan kalau kita mikir sendiri, kita harus bangkit, kita harus lawan pikiran kita. Kan kita punya Tuhan yang besar. Amin. Janji Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak musuh kita. Jadi nggak usah kita yang nyelesain. Kita berserah aja sama Tuhan. Tugas kita mendekat pada Tuhan, taat, lakukan firman, fokus on Jesus. Amin. Yang paling susah kan mengalahkan pikiran. Yang paling susah mengalahkan pikiran, apalagi ibu-ibu. Iya betul. Tapi kadang-kadang bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Orang-orang, bapak-bapak mungkin lebih diam. Kalau ibu-ibu kalau ada pikiran sesuatu dia ngomong kan, aduh saya panik nih, aduh saya bingung nih gitu. Kalau bapak-bapak diam, serangan jantung. Iya kan? Diam, tiba-tiba panas dingin, iya kan? Nah, bagaimana itu dia? Iya, yang paling penting serahkan itu sepertinya tuh gampang memang. Pokoknya cuman yang bisa kita pikirkan.
Iya. Karena Ulangan 29 ayat 29 bilang hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Iya, sesimpel itu sebetulnya. Yang kita nggak ngerti serahkan pada Tuhan. Tapi hal yang kita ngerti kita harus selesaikan. Iya. Haleluya. Dir, ini bagaimana? Mari kita berbincang-bincang. Iya, Ini nggak keluar dia ininya. oh, haleluya. Jadi harus ini. Iya. Ini dari Jane Tungka, saya sudah terima buku Alkitab Menjawab dan maskernya. Wow, luar biasa. Terima kasih atas Kalian jadi firman-Nya. berkat dan pelajari. Ya, sangat memberkati, luar biasa. Kemudian dari Edpil, karena gimana ya? Ini bacanya apa nih? Karena di duit nggak ada Allah, adanya rahmat. Nggak ngerti deh. Sama, saya juga nggak ngerti. Terus dari Rida Palia, Shalom Ibu Gembala, Tuhan memberkati, kamu hebat. Amin, Tuhan memberkati juga ya. Amin. Terus Shalom Pak Pendeta, saya mau tanya bagaimana tanggapan Pak Pendeta Gilbert tentang pendeta yang di Afrika yang lagi berdoa di atas bukit mengenai COVID-19 ini. Pak Pendeta tolong jawab. Pak Pendeta Joshua yang dari Afrika. Apa-apa, biarkan dia doa saja. Biarkan saja. Kita fokus on Jesus. Kita nggak fokus sama yang lagi doa-doa di bukit. Setiap orang punya teknik sendiri, ya kan. Iya. Dia merasa dapat panggilan Tuhan, silahkan, ya kan. Pokoknya yang kita tahu bahwa COVID ini akan berakhir bukan karena hebatnya doa kita, bukan karena hebatnya seorang yang mengaku dirinya nabi atau apapun, tapi karena tangan Tuhan turun. Jadi kita hanya berdoa, bukan kita yang menghentikan COVID. Karena Alkitab sudah bilang, dia sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita. Jadi Amen. kita jangan pernah merasa berjasa. Kita hanya doa. Yang satu mau doa di kamar, yang satu mau doa seperti kita bersama-sama, yang satu mau doa di atas puncak bukit, gunung, silakan. Pokoknya satu yang kita tahu, tangan Tuhan yang akan menghentikan ini. Tuhan sendiri akan menginjak-injak lawan kita, ya. Amin. Kemudian ini Shalom Bapak, Ibu dan Evan, terima kasih atas khotbahnya Pak. Allah sendiri yang akan menginjak-injak musuh Amin. kita. Amin. Kemudian dari Rahman Manurung, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang disampaikan. Iman saya semakin bertumbuh. Yes. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Pak Gilbert dan keluarga sehat. Amin. Tuhan Amin. memberkati. Haleluya. Kemudian dari Cika Natalia, saya kerja Jakarta Pusat, Pastor, sebagai marketing di Maybank. Jadi mau nggak mau mulai besok sudah kembali kerja dari. Oh ini jadi Iya, di iya. Jakarta tapi udah mulai work from office kan. Oh. Kemarin itu work from home. Lalu ini makanya jawabannya tadi. Oke, Ya kita oke. doain ya supaya kamu kuat dan dijaga Tuhan. Hati-hati. Amin. Kemudian ya, masih hidup katanya. Udah like, share, juga follow, juga udah follow, juga lengkap. Mantap Pak Subscribe. Pendeta. Amin. Subscribe, ya. Semangat. Dan pendeta dan keluarga sehat terus dan selalu diberkati. Amin. Shalom Pak Pendeta, tetap semangat sukacita bersama Ibu Gembala melayani Tuhan. Amin. Amin. Kemudian dari Mary, haleluya firman Tuhan. Wah ini udah lewat. Oh iya, Hilang. tadi ada yang pesan gini dia. Hah? Dia udah komunikasi di di IG Kamu Hebat Official untuk memberi 200 bungkus atau 200 paket makanan. Iya. Ya. Jadi standar makanannya begini. Kalau ingin supaya menjadi berkat dan juga gampang untuk dibagikan, jangan lupa setiap makanan itu harus ada kantong plastiknya. Ya kan, di dalamnya sudah ada minumnya. Iya. Karena di masa-masa seperti ini biasanya kita akan berbagi di masa-masa mau buka puasa. Meskipun bukan hanya untuk saudara-saudara muslim kita, tapi untuk semua. Kita kan ngasih nggak nanya dulu agamanya apa, tapi kita nggak akan bagi sebelum buka puasa karena tidak bagus juga, tidak cantik juga untuk kita lakukan. Nah, karena itu biasa kita bagi di jalan-jalan dan lain-lain, lebih mudah ya kan, supaya tidak tercecer, dan buat mereka yang menerima juga jauh lebih mudah, baik itu pemulung, baik itu tukang supir taksi maupun driver ojek online, walaupun mereka yang naik sepeda atau mereka yang lagi jalan, itu lebih gampang kalau ada kantong plastiknya, lalu ada sendok plastiknya, lalu kemudian ada makanannya, ya otomatis karena ada berapa kali kita dapat lalu tidak ada sendoknya, jadi susah buat mereka ya kan. Jadi harus ada sendoknya, ada minumnya di kantong plastik tersebut, jadi mudah juga untuk dibagikan ya. Itu sekedar tipsnya supaya apa yang sudah berikan lebih mantap lagi untuk diterima, baik kita yang membagikannya maupun mereka yang bawa pulangnya akan lebih sukacita ya. Puji Tuhan. Iya.
Salam Bapak dan Ibu Gembala, terima kasih renungan firman-Nya di sepanjang masa karantina. Sangat memberkati kami semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kemudian Shalom Papa, hari ini saya sudah terima buku juga. Oh ya, ini dari Valentina sudah terima buku juga. Puji Tuhan, pelajari ya. Iya, Shalom Pak Pendeta, tolong doakan saya agar dapat pekerjaan lagi. Dalam nama Tempat Yesus. kerja saya sebelumnya tutup karena pemiliknya kabur. Waduh. Waduh. Saya Nah itu yang saya bilang. Jadi ada banyak orang pikir, wah orang-orang kaya enak ya di masa Covid. Enggak ada yang enak, enggak ada yang enak. Dan mungkin ya tapi kan mereka masih bisa makan. Mereka bisa makan tapi stres. Iya. Kenapa? Karena utangnya besar. Makanya kenapa ada yang sampai kabur, ada yang sampai bunuh diri di saat-saat seperti ini. We have to pray, saudara. Karena tidak ada, mau itu namanya gereja, mau itu namanya pendeta, mau itu siapapun, hari-hari semua kena badai. Nah, tinggal di tengah-tengah badai. Yang pertama pandang Tuhan. Yang kedua, tetap menolong orang, tetap jadi berkat, tetap tenang, tetap berserah pada Tuhan, tetap beriman bahwa ada masanya semua ini lalu. Dan ada masanya kemenangan kembali Tuhan sediakan. Haleluya. Iya, kemudian dari Elsie Fani, terima kasih Pendeta Gilbert, program yang sangat memberkati. Dari Stefanus Syuapto, salam Bapak Ibu Pastor, acara kamu hebat sangat menguatkan saya. Amin. Sembari saya cuci baju setelah tutup praktek. Wow. Haleluya, diberkati ya. Diberkati. Semangat. Jangan salah cuci baju ya. Ya. Iya, kemudian selamat malam Pastor. Bantu doa alergi saya kumat, muka bengkak supaya nggak tergantung obat terus. Dalam nama Yesus, Dalam nama alergi Yesus. sembuh. Dan Amin. ingat, alergi juga banyak muncul dari stres. Kamu harus lepaskan stres. Mulai Iya. imani oleh biru Yesus, saya sembuh. Banyak memuji-muji Tuhan, banyak berserah sama Tuhan ya. Iya, salam Pak Pendeta, Ibu dan Evan, kami sekeluarga di Magelang diberkati dengan firman yang disampaikan Bapak, semakin fokus pada Tuhan Yesus. Mohon doanya untuk kesehatan kami sekeluarga. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, dalam nama Amin, Yesus. kita doakan terus. Kemudian dari Gideon, amin, terima kasih Pak Pastor atas firman-Nya, Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Dalam nama Yesus. Kemudian dari dari Panda ya. Salam, selamat malam Pastor dan Ibu. Bantu doa untuk kami yang saling terpisah, mama dan kakak-kakak di Jakarta, saya dan ayah di Makassar. Oh, dalam nama Yesus akan Tuhan persatukan lagi dengan cara Tuhan. Amin. Kemudian dari Riko, selamat salam Pak Pendeta, mohon bantu doa Pak Pendeta, papa saya sedang terbaring lemas di rumah sakit. Oh Tuhan Yesus jamah ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ya dijamah Tuhan. Amin. Dapat kekuatan dari Tuhan, bangkit Amin. oleh kuasa Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kemudian salam dari LA USA buat terima kasih buat firman-Nya, kamu hebat. Amin. LA diberkati Tuhan. Diberkati Semangat ya. Kemudian juga dari Melina, salam Pak dan Ibu Gembala, diberkati Tuhan, Bapak sekeluarga tetap sehat dan jangan terlambat makan ya Pak. Iya, ini lagi terlambat Ini ya. terlambat banget. Belum makan kita. Tadi Bang Ria Buru-buru. kasih ide sama roti bakar. Tapi saya lagi pikir sate kambing yang di depan. Sate kambing depan rumah saya lagi pikir-pikir nih, kayaknya habis ini saya ajak Evan kita makan sate kambing di depan. Waduh. Terus kemudian dari Sanur Marsinta, sangat memberkati sekali firman-Nya. Mohon doa hambanya untuk pemulihan keluarga saya yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dalam nama Amin, Yesus. amin. Salam Pak, sehat selalu ya Pak. Amin. Kemudian dari Yoni, selamat pagi Bugam dan Evan. Tuhan Yesus sertai dan berkati pelayanan kamu hebat. Doakan anak saya yang akan lahir bulan Juni. Tuhan Yesus sertai dan berkati supaya sehat, sempurna, normal, dan optimal. Amin. Kita doakan dalam nama Yesus. Semua baik ya. Kemudian Shalom Pak Pendeta. Ini untuk pertama kalinya saya join live dengan Pak Pendeta. Saya makin diberkati. Mau tanya Pak Pendeta, setiap live pagi dan siangnya jam berapa? Pagi Ada jam dia? 6. Jam 6 Lalu pagi. siang jam 2 siang. Malam setengah 9 harusnya. Cuma tadi terlambat. Iya kan, dan hanya berlangsung Senin sampai Jumat. Sabtu hanya jam 2 siang, iya kan. Jadi besok lalu ya? Minggu pindah ke GBI, iya. Glow Fellowship Center. 7 kali ibadah, 6 kali dalam bahasa Indonesia, dan jam 6.15 itu dalam bahasa Inggris. Jadi jam 6 pagi, jam 8.30, jam 11 bersama Pastor Geren, lalu jam 1.30, jam 4, jam 6.15,
lalu jam 7.15 yaitu jadwalnya, dan minggu besok ini ada perjamuan kudus. Saatnya kita berdoa buat setiap pemirsa sekalian. Saudara, ini waktunya kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Saudara yang sakit, saudara yang beban berat, saudara yang ingin dijamah Tuhan, saudara yang ingin dipulihkan Tuhan, saudara yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yang mungkin hari-hari ini panik dan sekarang dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa Ia sendiri yang akan menginjak-injak musuh kita. Kita doa. Bapa, kami pegang firman-Mu. Dengan Allah akan kami lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak musuh-musuh kami. Karena hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh biru Yesus sembuhlah. Oleh biru Yesus sembuhlah. Segala kuman penyakit, segala virus, segala infeksi, segala bakteri dalam nama Yesus dihalaukan. Bahkan serangan-serangan setan, kutuk-kutuk, hutang darah kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, kuasa biru Yesus menyembuhkan sempurna. Terima kasih Bapak yang berbawaan berat, yang jauh dari Tuhan, yang sudah tinggalkan Yesus, yang mau kembali ke jalan Tuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbianism, yang terikat dengan pornografi, yang terikat dengan minum mabuk, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan kebencian, kepahitan, kedendaman. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada mereka sebagai tanda penyerahan, sebagai tanda doa. Satu persatu Tuhan lawan, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga angkat bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa yang sedang dalam ketidakpastian dalam menghadapi COVID-19 ini. 212 negara sudah terpapar virus corona ini. Tuhan, kami ambil otoritas di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Kami mohon tangan Tuhan turun. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan sendiri akan menginjak-injak musuh-musuh kami. Tuhan sendiri akan menginjak-injak COVID-19 ini dalam nama Yesus. Karena itu di masa-masa kami menantikan mujizat ini, kami berdoa Tuhan kuatkan dokter, suster, brother, tim medis, pegawai rumah sakit, polisi, tentara yang masih bertugas untuk penanganan ini. Kami doakan dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada pembelaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, sehingga mereka tetap melayani dengan semangat. Dijauhkan dari stres, ketertekanan, karena tugas tanggung jawab mereka berat hari-hari ini. Dengan baju APD-nya, dengan tugas yang begitu berat, Tuhan tolong mereka. Beri tetap damai, sejahtera, sukacita, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami lihat statistik yang ada. Kami berdoa agar ODP, PDP yang terpapar dan meninggal dalam nama Yesus semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, sampai tidak ada lagi dalam nama Yesus. Yang sembuh, Tuhan nyatakan mujizat sehingga terus statistiknya semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Karena kuasa Tuhan yang bekerja, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, khususnya Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Sosial, dan juga Ketua BNPB, Kapolri, Panglima TNI. Kami doakan mereka adalah penentu-penentu kebijaksanaan untuk COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong berhikmat surgawi sehingga langkah-langkah mereka, keputusan-keputusan mereka, kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka menjadi hal-hal yang baik, membangun dan berguna buat masyarakat untuk memutus rantai COVID-19 ini. Pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, Tuhan tolong sehingga bersinergi dengan pemerintah pusat dalam nama Yesus, sehingga tercapai sesuatu yang baik. Mereka yang sedang mencari-cari panggung-panggung politik di saat-saat seperti ini, kami tolak dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak memancing di air keruh. Tapi Tuhan, boleh terjadi sesuatu yang baik. Juga kami berdoa, kami dengar di berita hari-hari ini ada sedikit kekacauan dengan bansos, bantuan-bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena data yang simpang siur. Tuhan tolong dalam nama Yesus, sehingga persoalan kecil ini tidak dimainkan oleh para provokator untuk akhirnya mengadu domba masyarakat yang sedang panik, sehingga terciptalah kekacauan, chaos, dan juga konflik-konflik yang tidak penting. Kami berdoa dalam nama Yesus, roh provokasi ini, roh provokator kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, damai sejahtera atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia. Tuhan, berbelas kasihanlah
Kami ribuan orang yang sedang bersatu bersama berdoa, bergandengan tangan dalam roh untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa supaya hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi punya hati untuk bangsa ini, sehingga bersatu. Tidak sibuk dengan agendanya masing-masing, tapi bersatu dalam nama Yesus. Karena kami menghadapi musuh yang sama. Kalau masing-masing hanya sibuk dengan agendanya, Tuhan, kami percaya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kami hamba-hamba Tuhan bersatu, merendahkan diri dan menaikkan doa buat bangsa dan negara kami. Karena kami tahu ini peperangan yang serius. Hanya doa, hanya kesungguhan yang akan menuntun kami pada mujizat dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sehingga kami yang sudah menerima firman hari ini, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, malam sudah larut, tapi kasih Tuhan tetap kita rasakan. Biarlah malam hari kita tidur dengan percaya bahwa dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Saya Gilbert Tumoindong bersama dengan istri saya Renda dan juga anak kami Gravens Gilbert yang biasa kami panggil Evan, mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Sampai besok siang jam 2 di hari Sabtu spesial. Haleluya. Puji Tuhan, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara program Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program acara persembahan dari GBI Glow Fellowship Center. Saya Veronica Wong mohon pamit. Sampai berjumpa kembali di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Dan pesan Vero, semua tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap fokus kepada Yesus. Haleluya. Shalom.